أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin jamaah masjid Nurul Iman yang sama-sama kita hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pamrih, walaupun orang yang dikasih jarang berterima kasih. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, walaupun orang yang disayang jarang sembahyang. Banyak orang di zaman sekarang umurnya sudah uzur, ubannya bertabur-tabur, makannya nasi bubur, tidurnya di atas kasur, jalannya tersungkur-sungkur, bentar lagi masuk liang kubur. Itu pun tidak mau bersyukur. A'udzubillahi min dzalik. Apa jadinya ketika ia masuk kubur? Dipukul hingga babak belur, dipukul hingga hancur. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada hambanya yang kufur. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita umat Islam berpuasa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melakukan sebuah perkara atau kewajiban, melainkan ada hikmah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini juga telah dilakukan oleh orang sebelum kita, seperti nabi-nabi terdahulu. Nabi Daud alaihissalam hari ini berpuasa, besoknya berbuka dan seterusnya. Nah, apa hikmah puasa yang kita lakukan dalam sehari semalam ini sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa sebulan penuh ini? Maka jawabannya ada pada ujung ayat, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Kalaulah kita bercerita tentang takwa, maka banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya ketakwaan ini. Contohnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal menuju akhirat ialah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Setiap Jumat kita mendengar para khatib berwasiat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita. Takwa. Apakah arti takwa itu? Dalam konteks bahasa ittaqa yattaqi, artinya takut melanggar perintah yang Allah suruh kita menjaganya, dan takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 dijelaskan tentang orang-orang yang bertakwa ini. Ada 4. Pertama, alladzina yunfiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak, fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sedih maupun bahagia. Yaitu adapun yang kedua ialah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, senantiasa memaafkan kesalahan manusia. Adapun yang keempat ialah walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang apabila zalamu anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri, tiba-tiba ingat akan kebesaran Allah, zakarullah, maka fastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon ampun atas segala kesalahan mereka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang-orang yang ketika menzalimi diri mereka sendiri, khafa maqama rabbih, takut akan kebesaran Tuhan mereka, wa nahan nafsa 'anil hawa, mereka menahan hawa nafsu mereka. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita telah merasakan daripada buah ketahuan yang selama ini kita lakukan berpuasa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa la'allakum tattaqun. Apabila kita telah merasakannya, maka alhamdulillah boleh kita tingkatkan. Kalau belum, maka bolehlah kita periksa puasa kita. Mana yang salah, mana yang kurang. Kita jadikan tahun ini puasa kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita bayangkan puasa pada tahun ini adalah puasa terakhir bagi kita. Karena Bapak Ibu sekalian manja Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bercerita tentang umur, tidak ada satupun yang menjamin umur kita sampai pada tahun depan, betul? Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastaghfirun. Kalaulah datang ajal seseorang, maka tidak bisa kita mempercepat atau memperlambatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah singkat saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.